Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 4A Informatika ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah analisis desain dan algoritma yang diampu oleh Ibu Ultah Henry S. Pomenko. Pada kali ini kami mengangkat tema tentang algoritma greedy yang kami manfaatkan pada vending machine, di mana secara keseluruhan memiliki arti yaitu sebuah konsep mesin penjual otomatis yang menerapkan algoritma greedy untuk mengoptimalkan pengambilan uang kepada pelanggan. Berikut merupakan anggota kelompok dari kelompok 6. Yang pertama ada Aditya Davasya Putra, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Ari Rizwan. Dan yang terakhir ada Muhammad Ihsan Rizky Yanwar. Selanjutnya, pada presentasi kali ini, kami akan membawakan ada 8 poin utama. Yang pertama yaitu ada latar belakang, yang kedua ada tujuan dan manfaat, yang ketiga ada flowchart, yang keempat ada pseudocode, yang kelima desain sistem, yang keenam penjelasan program greedy, yang ketujuh testing program, dan yang terakhir ialah kesimpulan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi pertama, yaitu latar belakang, yang akan dibahas oleh saya, Muhammad Ihsan Rizky Yanwar. Mesin vending machine adalah perangkat otomatis yang memberikan berbagai macam produk seperti minuman, makanan ringan, dan barang kebutuhan sehari-hari kepada konsumen. Setelah mereka memasukkan sejumlah uang atau menggunakan metode pembayaran digital, mesin ini dirancang untuk memberikan kenyamanan dan efisiensi bagi pengguna, memungkinkan mereka untuk memperoleh barang yang diinginkan tanpa harus berinteraksi dengan penjaga toko atau kasir. Di tengah kemajuan teknologi, vending machine terus berkembang dengan mengadopsi sistem pembayaran modern dan algoritma cerdas untuk mengoptimalkan layanan, termasuk dalam hal pengembalian uang yang efisien dan cepat. Salah satu inovasi penting dalam vending machine adalah penerapan algoritma greedy untuk sistem pengembalian uang. Algoritma greedy bekerja dengan cara memilih denominasi koin atau uang kertas terbesar yang masih memungkinkan dalam setiap langkahnya untuk mencapai jumlah pengembalian yang tepat. Dengan pendekatan ini, mesin dapat meminimalkan jumlah koin atau uang kertas yang digunakan, sehingga proses pengembalian uang menjadi lebih cepat dan efisien. Saya Ari Ridwan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai manfaat dan tujuan. Adapun manfaat dari pembuatan proyek akhir ini, yang pertama adalah efisiensi. Mengapa kami mengangkat tema ini? Karena kami ingin menciptakan sebuah mesin yang dapat meningkatkan efisiensi terhadap pengguna, baik itu dari efisiensi waktu, efisiensi pemilihan, ataupun efisiensi dari keputusan pengambilan untuk mengeluarkan kembalian. Kemudian yang kedua dari manfaat ada meningkatkan user experience. Manfaat yang kedua ini masih ada hubungannya dengan nomor satu, yaitu efisiensi, yang dimana ketika efisiensi tersebut tercapai, maka user experience atau pengalaman pengguna terhadap produk yang kita kembangkan itu akan meningkat, sehingga hal tersebut akan meningkatkan daya tarik atau minat lebih tinggi, sehingga produk yang kami kembangkan ini dapat menarik pelanggan atau pengguna lebih banyak. Kemudian ada mengurangi biaya operasional. Dengan algoritma greedy ini, kembalian akan keluar dengan efisiensi, sehingga biaya-biaya operasional seperti untuk menambahkan jumlah uang ke dalam mesin atau pergantian mata uang dan sebagainya itu akan bisa dikurangi karena adanya penerapan algoritma greedy ini. Karena dengan algoritma greedy, pengembalian akan disesuaikan dengan pemilihan jenis mata uang yang sesuai dengan kembalian yang akan dikeluarkan. Kemudian tujuan dari proyek air ini, kami memiliki tujuan yang pertama mengimplementasikan algoritma greedy. Sudah jelas bahwa kami akan menggunakan algoritma greedy. Dengan kata lain, kami ingin mengimplementasikan algoritma greedy tersebut untuk real project, sehingga memungkinkan hal tersebut dapat dimanfaatkan secara nyata dan secara langsung oleh orang lain gitu. Kemudian yang kedua ada mempelajari dan memahami cara kerja greedy. Masih berhubungan dengan yang pertama, mempelajari dan memahami cara kerja algoritma greedy. Di sini kami ingin memperkuat pemahaman kami terhadap algoritma greedy yang sudah dipelajari dalam mata kuliah analisa desain algoritma. Yang ketiga, untuk mengembangkan sistem vending machine yang lebih cerdas dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Sesuai tadi manfaat-manfaat yang sudah saya sebutkan, ini masih memiliki hubungannya, yaitu untuk mengembangkan sistem vending machine yang lebih cerdas dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Dengan adanya efisiensi, kebutuhan user experience yang tercapai, terus
operasional yang terjangkau. Hal tersebut akan membuat produk vending machine yang kami rancang ini dapat bersaing untuk kebutuhan pasar di masa mendatang. Selanjutnya, masuk ke bagian flowchart. Berikut merupakan flowchart secara keseluruhan dari cara kerja vending machine virtual yang kami buat. Yang pertama ada deklarasi tentang mulai dari program. Yang kedua ada proses yang dilakukan oleh sistem di mana akan menampilkan barang. Selanjutnya ada proses input untuk memilih barang yang digunakan oleh user. Selanjutnya ada sistem menampilkan total dari harga barangnya yang telah dipilih oleh user sebelumnya. Selanjutnya, user melakukan inputan lagi terkait dengan jumlah uang. Selanjutnya, sistem akan melakukan validasi apakah ada kembalian atau tidak. Jika ada, maka sistem akan memberikan jumlah kembalian yang efektif atau penerapan greedy knapsack. Maksudnya pemberikan jumlah kembalian efektif di sini ialah bagaimana dengan sistem yang kami buat itu bisa menerapkan algoritma greedy secara optimal, di mana pengembalian uang yang kami berikan sesuai dengan array inputan jumlah uang. Misal ada 100.000, 50.000, 20.000, dan seterusnya, maka itu user akan mendapatkan pengembalian yang secara optimal dari jumlah masing-masing nilai mata uang sesuai dengan kembaliannya. Dan apabila tidak, maka program akan selesai. Slide berikutnya adalah pembahasan dari pseudocode. Untuk algoritma greedy vending machine ini, diawali dengan deklarasi nominal uang dan jumlah lembar itu array, dan uang bayar, total harga, total kembalian itu integer. Untuk nominal uang ini digunakan untuk memasukkan nominal uang rupiah yang ada di Indonesia seperti 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, dan itu diinisialisasi variabel pertama di deskripsinya. Dan untuk jumlah lembarnya itu untuk menyimpan nilai array berapa jumlah lembar dari setiap nominal uang yang dikeluarkan ketika kembalian. Dan di inisialisasi pertama itu 000 karena defaultnya 0, di mana kembalian belum keluar. Lalu lanjut untuk integer pertama ada uang bayar. Uang bayar ini digunakan untuk inputan dari user ketika akan membayar barangnya. Kita inisialisasi pertama yaitu sama dengan 0. Total harga digunakan untuk menyimpan value berapa keseluruhan harga dari barang yang dipilih oleh usernya. Dan total kembalian adalah perhitungan dari hasil uang yang dibayarkan dikurangi dengan total harga, dan uang total kembalian itu akan digunakan untuk menghitung jumlah lembar untuk setiap nominal uang kembaliannya menggunakan algoritma greedy. Setelah inisialisasi variabel, alur selanjutnya adalah menampilkan jumlah yang harus dibayar, yaitu menampilkan total harganya. Setelah ditampilkan, maka sistem akan meminta inputan dari pengguna sampai cukup untuk membayar dari total harga itu. Nah, di sini ada looping and while, jadi selama uang bayar yang dimasukkan oleh user itu masih kurang dari harga totalnya, maka user akan terus diminta untuk memasukkan uang. Setelah total harganya sama atau lebih dari uang bayarnya, maka sistem akan melanjutkan menghitung kembaliannya. Di sini akan ada variabel total kembalian yang dimana itu adalah proses dari uang bayar yang dikurangi dengan total harga. Nah, nanti setelah dihitung, maka akan menampilkan jumlah total kembaliannya dengan mendisplay kembalian Anda adalah variabel total kembalian. Setelah total kembalian itu ditampilkan, maka akan lanjut ke dalam looping and for untuk menghitung jumlah lembar untuk setiap nominal uang kembalian sesuai dengan algoritma greedy. Kita masukkan dulu perulangan for i sama dengan 0 dan masukkan juga looping and while. Jadi selama uang total kembalian itu melebihi nominal uang yang ada, maka uang kembalian itu akan dikurangi dengan uang nominal uang tersebut. Jadi misalnya uang kembaliannya itu lebih dari 50.000, misal uang kembalian 58.000 dan ada 50.000 kan nominal uang, maka 58.000 itu akan dikurangi dengan 50.000. Akan sisa 8.000 dan nanti akan dihitung lagi 8.000 dikurangi dengan 5.000, sisa 3.000 dikurangi dengan 2.000, sisa 1.000 dikurangi dengan 1.000 dan sampai total kembalian itu habis. Setelah habis nanti akan mencetak hasil jumlah lembar setiap nominal uangnya dengan looping and for lagi, dan akan mendapatkan berapa nominal uang yang akan dikeluarkan oleh mesin tersebut. Selesai. Selanjutnya ada pembahasan mengenai desain sistem. Nah, ini merupakan tampilan dari prototype desain sistem aplikasi vending machine kami. Di sana terlihat seperti vending machine umumnya, seperti ada list produk dengan harga, di situ ada list botol-botol produk seperti Pocari Sweat, Sprite, Fanta dan sebagainya. Kemudian pada tampilan tersebut dilengkapi beberapa tombol, diantaranya ada tombol batal, masukkan, dan selesai. Di situ juga ada form untuk memasukkan jumlah uang. Kemudian ada total bayar,
dan ada list produk yang sudah dipilih. Kemudian di sebelah kanan atas itu ada jumlah kembalian yang akan dikeluarkan. Kemudian yang di bawah total kembalian yang akan dikeluarkan itu ada list mata uang yang dikeluarkan oleh vending machine. Itu merupakan implementasi dari algoritma greedy-nya, yang dimana gambar-gambar mata uang tersebut akan bertambah sesuai dengan apa yang akan keluar oleh kembalian. Misalnya dalam contoh itu pengembalian uang 61.500, maka sistem dengan algoritma greedy maka akan memilihkan uang pecahan 50.001, 1.001, dan untuk 500-nya 1, sehingga hal tersebut tercapai efisiensi dari kecepatan dalam pemilihan kembalian. Selanjutnya, ada penjelasan tentang penggunaan algoritma greedy yang digunakan pada proyek kami. Mungkin untuk mempermudah dalam pemahaman penggunaan algoritma greedy, kami memberikan beberapa rumusan masalah di sini. Yang pertama, bagaimana algoritma greedy knapsack dapat digunakan dalam sistem pembayaran vending machine? Pada algoritma greedy knapsack bisa dimanfaatkan dalam menghitung banyaknya lembar uang yang diberikan oleh mesin ketika terjadi pembelian secara otomatis. Dan kedua, ada apa saja kendala dan batasan penggunaan algoritma greedy dalam optimasi vending machine. Identifikasi dan analisis kendala teknis, operasional, dan praktis yang mungkin muncul dalam penerapan algoritma greedy untuk optimasi pemberian uang kembalian dalam vending machine. Selanjutnya, ada seberapa efektif algoritma greedy dibandingkan dengan metode lain dalam pengelolaan pembayaran vending machine. Algoritma greedy kami nilai lebih efektif karena dalam pengaplikasiannya memberikan nilai yang pasti dan konsisten serta memberikan beberapa solusi lain terkait dengan kebutuhan sistem. Mungkin setelah itu ada sedikit penjelasan terkait dengan kode yang kami buat secara general. Berikut ada beberapa kode. Kami di sini menggunakan basic React.js, yaitu salah satu library dari JavaScript untuk memudahkan dalam pembuatannya. Selanjutnya, di sini ada banyak terkait dengan variabel uang, tentang array uang yang digunakan untuk disimpan. Selanjutnya ada cons botol ini untuk menyimpan ada minuman apa saja. Selanjutnya beberapa tampilan dan variabel yang digunakan pada program kami. Di sini kami banyak menggunakan komponen-komponen dan aset terkait dengan pembuatan program website kami. Kenapa kami menggunakan React.js? Kami menilai library ini cukup efektif dan cepat untuk digunakan dan cukup familiar dalam beberapa anggota kami, sehingga bisa dilakukan kerjasama dalam pembuatannya. Kami memanfaatkan fitur GitHub untuk melakukan kolaborasi project yang kami buat. Terkait dengan adanya update atau adanya pembuatan logic baru terkait dengan button baru dan lainnya. Di sini juga kami menggunakan library untuk CSS, yaitu Tailwind, di mana itu dilakukan untuk mendekorasi tampilan dari website kami. Dan ada juga HTML untuk membungkus dari komponen-komponen yang telah kami buat. Baik, selanjutnya kami akan melakukan testing program yang telah kami buat. Langsung saja kita buka ke vending machine-nya yang sudah berjalan di localhost. Nah, jadi di gambar ini, di bagian atas ini ada list dari barang yang dapat kita pilih dan dibeli. Dan di sini adalah list uang yang akan kita dapatkan ketika kita mendapatkan kembalian. Kita coba langsung saja simulasikan. Pertama, misal saya ingin membeli 2 Pocari Sweat dan 1 Sprite. Nah, di sini akan tampil total dari harga barang yang kita pilih. Pocari Sweat 2, 14.000 ditambah Sprite 3.500, jadi total 17.500. Di sini kita diminta untuk memasukkan uang. Misal kita masukkan uang 20.000. Kita masukkan, maka di sini akan keluar total dari kembaliannya 2.500 dan akan dilakukan algoritma greedy di sini, di mana uang yang keluar adalah uang 2.000 dan 500. Dan hasil dari greedy yang telah dilakukan itu mengeluarkan uang kembalian yang optimal. Lalu setelah bayar kita bisa selesai ceritanya untuk mengambil barang yang telah kita pilih dan kita bayar. Kita coba bahkan barang yang banyak untuk mendapatkan total bayar yang tinggi, dan kita akan memasukkan semuanya
secara acak sampai harganya lebih dari 100.000, dan kita akan memasukkan misalnya 100.000 dua atau 200.000 yang kita masukkan. Maka uang kembalinya adalah 99.000. Nah, di sini akan diberlakukan greedingnya. Jadi algoritma greedy yang digunakan ini akan mencari dulu nominal uang mana dulu yang tertinggi. Karena 99.000 itu di bawah 100.000, maka 100.000 tidak akan keluar. Nah, kita turun dan 50.000 itu masih di bawah 99.000, jadi 50.000 ini bertambah 1 lembar, lalu 20.000 ini 2 lembar, 50.000 ditambah 20.000 2, berarti udah uangnya 90.000 dan sisa 9.000. Nah, 9.000 ini karena dia itu di bawah 10.000, maka 10.000 dilewat. Nah, di sini 9.000 itu masih di atas 5.000, jadi 5.000 itu satu kali. Nah, 9.000 dikurang 5.000 jadi masih sisa 4.000. Nah, sisa 4.000 itu dihabiskan dengan uang lembar 2.000 dua kali. Lalu bagaimana bila uang yang kita masukkan itu sesuai dengan harganya? Jadi tidak ada kembalian. Kita coba. Misal 25.000. Kok total kembaliannya yang didapat adalah 0 dan tidak ada uang yang keluar karena kembaliannya tidak ada. Bagaimana kalau kita memasukkan uang kurang dari total harganya? Di sini mengikuti algoritmanya, yaitu total uang dikurangi dengan total harga. Karena total harga itu karena total uang yang dimasukkan itu kurang dari total harga, maka menjadi minus, dan ketika kita mencoba untuk mengambil akan keluar peringatan uang kurang dan tidak bisa diambil, dan uang yang keluar juga tidak ada. Terakhir kita sudah sampai di pembahasan kesimpulan. Adapun dari kesimpulannya, yang pertama dibagi menjadi vending machine adalah perangkat otomatis yang menyediakan produk setelah pembayaran dan semakin populer di berbagai tempat. Tantangan utamanya adalah memberikan kembalian yang tepat untuk kepuasan pengguna dan operasional yang efisien. Kemudian yang kedua adalah masalah ini membahas penggunaan algoritma greedy knapsack untuk menghitung uang kembalian dengan efisien. Algoritma ini efektif, konsisten, dan memenuhi berbagai kebutuhan sistem. Manfaatnya meliputi peningkatan efisiensi operasional, pengalaman pengguna, dan pengurangan biaya manajemen kembalian. Kemudian adapun tujuannya adalah yang pertama, mengimplementasikan algoritma greedy untuk menghitung uang kembalian, memahami cara kerjanya, dan mengembangkan sistem vending machine yang lebih cerdas dan adaptif. Adapun sarannya dari Project Air ini, mungkin kedepannya bisa diperbanyak mengenai sumber belajar dalam Persibahasa Indonesia, sehingga tersebut dapat mempermudah pemahaman mengenai algoritma-algoritma yang akan digunakan. Kemudian mungkin kedepannya jika memungkinkan untuk memperbanyak jurnal-jurnal ilmiah atau paper-paper yang dapat dijadikan acuan sebagai bahan pengembangan proyek kedepannya, sehingga hal tersebut dapat membantu pengembangan algoritma kedepannya yang lebih baik. Berikut tadi adalah pembahasan mengenai algoritma greedy pada sistem vending machine. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan dalam pemaparan tugas akhir ini kami dapat memberikan manfaat yang dapat berguna bagi pengembangan penelitian kedepannya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ulta Henry Eskom Mkom sebagai dosen analisa desain algoritma yang sudah membimbing kami selama 1 semester. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.